sempat terhenti namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon.
Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antara pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Rahman terluka selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Rahman terluka seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius B. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil Bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas.
Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah.
Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi.
Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil Bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil Bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT.
Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma.
Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kerucuhan terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam.
Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma.
Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobagma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobagma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobagma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon.
Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga.
Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga.
Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon.
Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Kerusuhan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Masa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah.
Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas.
Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobagma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobagma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah.
Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi.
Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Masa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas.
Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobagma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobagma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT.
Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga.
Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan satu Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Masa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon.
Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS
di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura.
Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon.
Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah,
40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November.
Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT.
Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.
Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi
bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan.
Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekira pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekira pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekira pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan,
Masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT.
Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah.
Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi.
Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT.
Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon.
Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga.
Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura.
Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya
yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi
di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan.
Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Masa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Masa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan,
Masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Masa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas.
Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah.
Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi.
Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekira pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekira pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekira pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga
membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah GYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, seusai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga.
Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago.
Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura.
Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon.
Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah,
40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November.
Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT.
Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.
Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 Honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi
bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan.
Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan, massa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun massa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan diwarnai insiden kericuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua milik Lepri Opa di Kampung Moga. Saat ini korban Yunus Pagawak masih dirawat di RSUD Lukas NMB dan akan dirujuk ke Jayapura. Aksi perampasan kotak suara ini diduga terkait anggapan Ketua PPS Kampung Guage Yamina Walingga berpihak ke salah satu paslon. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan sudah kondusif pada Kamis 28 November hari ini, selesai kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada Puncak Jaya yang terjadi pada Rabu 27 November. Sejumlah personel keamanan dari TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk bersiaga dan mengantisipasi aksi susulan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dua kelompok yang bertikai sepakat menghentikan aksi dan menarik mundur pasukan masing-masing. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan pihaknya masih mendalami motif kericuhan dengan mengumpulkan saksi dan data di lokasi. Sebelumnya, aksi saling serang antar pendukung ini terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Massa saling menggunakan alat perang berupa panah. Kericuhan sempat dilerai oleh aparat gabungan TNI Polri yang juga ikut diserang oleh massa. Meski sempat terhenti, namun aksi susulan kembali terjadi hingga berujung terbakarnya rumah warga. Akibat peristiwa ini sebanyak 94 orang terluka terkena panah, 40 unit rumah dan 1 honai terbakar. Kejadian ini juga sudah mendapat respons dari Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap agar permasalahan yang terjadi bisa segera selesai dan tak meluas. Insiden kerusuhan pilkada terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Rabu 27 November. Kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon. Akibat kerusuhan ini, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman terluka, selesai terkena panah di rahang kanan. Kapolres pun dilarikan ke Rumah Sakit Lukas NMB untuk menjalani perawatan. Dilaporkan AKBP Rahman dalam keadaan sadar saat terkena panah. Aksi kekerasan ini terjadi di kantor Panitia Pemungutan Distrik atau PPD sekitar pukul 21.32 WIT. Massa anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni, dalam rilis pada Kamis 28 November mengatakan,
Masa tak senang dengan keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah Manigar Sirait di lokasi. Sedangkan Kapolres berada di lokasi karena tengah melakukan pemantauan pilkada. Adapun masa tersebut diduga berasal dari pendukung calon wakil Bupati nomor urut 2 Itaman Tago. Momen pilkada di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan di kelompok pendukung calon. Peristiwa terjadi di Kampung Guage, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah pada Rabu 27 November malam. Kepala Satuan Tugas Humas OMPC 2 2024 Operasi Wilayah Papua Pegunungan AKBP Agus Haryadi saat dikonfirmasi mengungkapkan peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT. Seorang oknum kepala kampung berinisial YYS bersama beberapa warga membawa senjata tajam dan mengancam ketua PPS Kampung Guage. Mereka kemudian merampas kotak suara dan dibawa ke rumah YYS di Desa Moga, Distrik Kobakma. Insiden ini pun memicu pertikaian yang berujung penikaman terhadap warga bernama Yunus Pagawak oleh Lepri Opa di Bandara Kobakma. Penikaman tersebut membuat warga tak terima dan membakar sejumlah honai atau rumah tradisional Papua